meskipun merdeka tapi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara ini terkadang agak sedikit direm ini. Jadi mereka yang biasanya menggunakan Pertamax ini beralih ke Pertalite. Antrian Pertalite yang biasanya biasa-biasa aja gitu kan. Jadi panjang Sekarang banget ya. mau pagi, mau siang, mau tengah malam nih, itu makin banyak. Dulu orang mau belanja susah ya kan. Sekarang kan gampang. Di gunung ada KDMP ya kan. Di sawah ada KDMP. Di kuburan ada KDMP. Udah gampang sih kalau di koperasi. Itu benar-benar daerah terpencil ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoscope. Dan kali ini kita akan membahas tentang makna 17 Agustus. Nah, kita sudah merdeka, 81 tahun kita merdeka. Terus kemudian kemarin di minggu ini ya, ini juga terjadi aksi mahasiswa yang juga ramai gitu ya, menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan yang diharapkan menjadi kebijakan yang lebih dekat dengan rakyat, kebijakan yang pro rakyat gitu, sesuai dengan janji Pak Presiden dan juga menteri-menteri di kabinetnya pada saat kampanye kemarin nih. Nah, ini bersama dengan saya ada 3 orang redaktur senior dari Sindo News. Yang pertama ada Mas Zikri, nah, terus kemudian ada Mas Joni, dan juga ada Mas Riko. Dan kita akan membahas nih, Mas-mas, terkait soal, sebelumnya kita bahas dulu tentang kemerdekaan ini ya, kemarin ya, di HUT RI ke-81 ini. Nah, sebenarnya kan memang dari banyaknya ya, yang saya tangkap ya, banyaknya komen, terus kemudian juga banyaknya statement ya dari netizen yang akhirnya mengulik tuh satu-satu, ya kan? Mengulik satu-satu tentang kegiatan upacara kenegaraan. Itu kan hal yang biasa sebenarnya ya. Nah, terus kemudian dibahaslah detailsnya gitu ya, tentang makna kemerdekaan ini seperti apa. Banyak yang menonton, banyak warga yang antusias untuk datang gitu ya, karena dengar-dengar ada war ticket juga katanya ya, untuk nonton upacara 17 Agustus ini. Tapi banyak juga dari kita yang justru apatis terhadap bangsa ini. Nah, kalau menurut Mas Zikri dulu kali ya, sebagai mantan aktivis nih, yang kita pengen tahu nih. Nah, ini melihatnya seperti apa nih Mas, fenomena yang ada di masyarakat kita nih? Ya, Mas, kita baru 2 hari ya, 2 hari ini merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. Dan kalau saya pribadi melihatnya, saya sempat jalan-jalan juga tuh pas 17-an, selain di rumah, kemudian jalan juga banyak beberapa. Lomba ya? Banyak lomba, bahkan masyarakat sangat antusias Mas. Di Jakarta saja yang tidak ada ruang terbuka saja, itu mereka merayakannya di antara rel kereta api. Kalau kita lihat dari jalur Jakarta Kota menuju Tanjung Priok itu ada lahan yang tidak digunakan, dan itu digunakan oleh masyarakat setempat untuk merayakan kemerdekaan RI. Nah, tapi di sisi lain memang yang namanya kemerdekaan tidak hanya dirayakan pada saat itu saja ya. Apakah sesungguhnya sesungguhnya masyarakat ini sudah benar-benar merdeka dari beban hidup, Mas? Itu patut kita pertanyakan juga. Betul. Ya, karena ketika rakyat masih berjuang untuk memikirkan besok makan apa ya, besok ada gak yang dimakan ya, berarti sesungguhnya kita belum merdeka nih Mas. Baru merdeka negaranya aja nih, Indonesia 81 tahun. Tapi kehidupan rakyatnya mungkin dalam pandangan sebagian orang ya belum merdeka sepenuhnya, terutama di bidang ekonomi. Menarik. Dan itu kayaknya curhatan bapak-bapak ya. Mas Zikri. Tapi kalau Mas Joni gimana Mas? ya memang patut disyukuri Mas. Jadi Indonesia yang sudah berusia 81 tahun ini, masyarakat diberikan kebebasan berekspresi, menyalurkan pendapat, terus memberikan kritik membangun kepada pemerintah. Tapi pemerintah sendiri terkadang ini menerima kritikan, menerima masukan itu tanggapannya berbeda Mas. Jadi ada kritikan yang membangun tiba-tiba ditanggapi oleh pemerintah, direspon pemerintah ini sebagai sesuatu yang merendahkan marwah, merendahkan martabat ini. Jadi
meskipun merdeka tapi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara nih terkadang agak sedikit direm ini jadi ada rambu-rambu atau ada ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Padahal kritik itu kan mestinya direspon pemerintah sebagai vitamin, sebagai suplemen, sebagai mereka dapat mensejahterakan masyarakat, membangun sektor-sektor lain yang lebih maju gitu. Kemudian memberantas korupsi. Ya, seperti yang disampaikan oleh tuntutan demo kemarin, demo BEM dari UI. Nah itu mestinya direspon, segera direspon pemerintah. Kemudian tahapannya seperti apa, implementasi prakteknya di lapangan seperti apa gitu. Masukan dari BEM, tidak hanya BEM UI, dari mahasiswa yang lain, dari rakyat, dari lapisan yang paling bawah itu harus ditampung oleh pemerintah. Jadi dengan itu kan outputnya masyarakat itu maunya apa bisa diimplementasikan ke masyarakat dan masyarakat sendiri terpuaskan dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah gitu. Nah terkait 8 tuntutan gimana nih mahasiswa BEM UI kemarin udah ya. ada contekan ini nih. Ada 8 ya kemarin tuh ya. Ya, Mas Riko gimana Mas Dari Riko? 8 itu kalau menurut saya 8 tuntutan itu kalau menurut saya jangka menengah dan jangka panjang. Jadi Apa aja tuntutannya? ada pertama menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Nomor 2 menghentikan KKN. 3 mewujudkan reforma agraria sejati. Nomor 4 menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 5 mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP. Nomor 6 menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah serta mengembalikan otonomi daerah. Nomor 7 menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Yang terakhir menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP. Nah, dari 8 itu kalau menurut saya itu jangka menengah dan jangka panjang sehingga nggak mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa dijawab pemerintah ya. Karena misalkan poin nomor 2 menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah ini kan isu lama ya sebenarnya ya. Iya. Kalau menurut korupsi, kalau menurut saya ya, bukan saja pemerintah sekarang, pemerintah sebelumnya juga, kalau menurut saya kurang serius ya dalam pemberantasan korupsi. Kenapa? Kalau memang pemerintah mau serius, ya hapus saja itu aturan tentang remisi bagi koruptor, napi koruptor, ya kan? Dari situ bisa kita lihat tuh pemerintah serius. Kenapa? Kalau misalkan nih si napi koruptor ini divonis 10 tahun, kemudian setiap tahunnya dia dapat revisi, setiap tahunnya dapat 6 bulan atau sampai 8 bulan, ya kira-kira dia bakal cuma 2 tahun lah kira-kira dia menjalani masa tahanan itu kan. Nah dari pemerintahnya sendiri sebenarnya harusnya membuat aturan-aturan yang pro terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi nggak mungkin nih seperti membalikan telapak tangan ya. Kemudian kalau dari 8 tuntutan ini, kalau menurut saya ya masih kurang sih, masih kurang tuntutannya. Kalau kita lihat di media sosial aja kan banyak tuh yang komen-komen, kok RUU perampasan asetnya nggak dimasukin tuntutannya, ya kan? Kemudian ada juga bantuan sosial masyarakat masih kurang, masih jauh dari kata tepat sasaran, ya kan? Masih banyak yang begitu-begitu yang dirasakan masyarakat real gitu. Nyata yang dirasakan BBM. Kalau misalkan BBM diturunin, kan masyarakat pengennya kan cepet ya, Bang? Iya. Sementara kalau misalkan pemerintah, padahal BBM subsidi nggak ada yang naik ya. Maksudnya BBM diturunin ini BBM yang non subsidi. Iya, kan. Tapi kan salah satu poinnya di tuntutan itu kan PBM juga, ya kan. Zaman sekarang ojek online aja pakainya BBM Pertamax, Bang. Nah itu kan kelas
semakin kesini semakin kelas menengah ya yang kejepit emang. Iya. Ya mereka yang kelas menengah ke atas mah ya aman-aman aja ya kan. Yang menengah makin kejepit makin ke bawah nih jadinya. Tapi ini menarik sih ya, artinya memang dari tuntutan-tuntutan tersebut sebenarnya itu kan teriakan dari hati nurani ya mahasiswa ya, tapi mungkin bisa dirasakan juga buat kita-kita nih ya, Mas Zik ya, buat kita-kita ya masyarakat awam gitu, masyarakat sipil gitu yang melihat memang ya kira-kira ya, kalau menurut Mas Zik nih, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa oh ini ada nih itikat baiknya gitu. Untuk mengakomodir lah, paling tidak sebagian lah ya, Mas Riko ya. Karena kan tadi dibilang ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Ya, mungkin nyambung ya Mas. Iya. Tadi Riko bilang bahwa ini tuntutannya sebenarnya kurang banyak nih, hanya 8. Kalau saya berpikirnya jangan-jangan mereka menuntut ini 8 tuntutan karena kita tahu nih 8 ini angka kesukaan siapa sih? Gitu. Iya. Ini cocok loginya nih. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh teman-teman BEM UI ini dengan menyodorkan 8 tuntutan ini supaya benar-benar dilihat nih oleh pemerintah ya bahwa ini loh 8 tuntutan yang memang harus dilakukan pemerintah. Kalau versi mereka tentunya mereka ingin secepatnya ya. Tapi tentu itu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan juga. Memang butuh waktu ya. Butuh waktu untuk mengakomodir 8 tuntutan ini gitu loh. Kita selain tadi Riko bilang poin ini poin soal pemberantasan korupsi. Yang tidak kalah penting juga sebenarnya persoalan reforma agraria yang juga masuk dalam tuntutan ketiga atau keempat. Itu sudah ada tap MPR Mas tahun 2001. Tetapi sampai sekarang persoalan konflik atau sengketa lahan antara masyarakat dengan mungkin pemilik modal atau bahkan dengan pemerintah terus terjadi gitu kan. Nah, itu bahkan DPR pun sudah membentuk yang namanya pansus, panitia khusus setahun lalu kalau tidak salah pada saat pembentukan Haritani. Tetapi konflik itu menurut catatan konsorsium pembaruan agraria tidak juga surut. Konflik soal lahan ini ya, sengketa agraria ini. Tapi memang dalam perkembangan terbarunya pemerintah, DPR dan masyarakat sipil sudah sepakat untuk membentuk yang namanya Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Nah, kita berharap nih sudah ada tap MPR tahun 2001, kemudian DPR sudah membentuk pansus tetapi tidak efektif. Nah, mungkin pansus baru kemarin berarti ya? Pansus baru setahun lah, baru berjalan setahun. 24 tahun, iya. Baru ada pansusnya. Iya. Kemudian dengan harapannya dengan adanya kesepakatan, ini baru kesepakatan ya, belum ada kesepakatan panjang untuk nih. Pembentukan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria ini, kita harap persoalan reforma agraria ini bisa diatasi. Ya minimal ini tentu juga jadi concern dari Presiden Prabowo ya masalah lahan ini. Semoga undang-undang ini cepat terrealisasi, cepat dibahas oleh DPR dan pemerintah sehingga bisa dilaksanakan nantinya, Mas. Sebenarnya ada satu lagi Bang yang paling penting gitu dan berkaitan dengan mahasiswa juga ya kan. Tuntutannya saya kemarin cari-cari itu tuntutannya kok nggak ada yang nulis 19 juta lapangan pekerjaan ya kan. Kok nggak ada gitu. Ya kan? Apa udah pada kerja semua kali itu jangan-jangan kan? itu. Kok nggak ada? Saya cari-cari kok nggak ada. Jangan-jangan mahasiswanya nggak butuh pekerjaan, jangan-jangan kan nggak mungkin. Tapi itu menarik sih, 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanji-janjikan dan digadang-gadangkan tuh sampai sekarang belum kelihatan ya. Dan tidak masuk dalam tuntutan ya. Iya, tidak masuk dalam tuntutan. Itu bisa kita masukkan nanti jadi 9 mungkin. Nah, itu penting sih itu ya, Mas John ya. Betul. Jadi memang lapangan kerja, kemudian pemenuhan harga sembako yang murah, BBM yang murah, pendidikan murah, itu merupakan hak dasar masyarakat. Itu memang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi tidak bisa dipungkiri hak itu memang bagian dari tuntutan mahasiswa, tidak hanya BEM UI. Jadi mungkin BEM-BEM yang kampus lain juga menuntut itu. Hak dasar masyarakat terpenuhi. Jika masyarakat sudah kenyang, masyarakat tidak ada yang lapar, terus sejahtera, pastilah mungkin demo bisa berkurang kan ya. Efeknya kan di situ jadi tuntutannya mungkin akan beralih ke tuntutan yang lain karena masyarakat sendiri sudah sejahtera. Jadi titik poinnya itu ya
kesejahteraan masyarakat itu dulu yang harus Betul. didahulukan. Dan ini ya memang kalau kita ngomongin soal ekonomi, kesejahteraan, terus kemudian soal kebutuhan pangan, bansos gitu ya, memang yang paling menjadi korban ini kan yang kelas menengah nih, ya kan, middle class trap ya. Jadi jebakan kelas menengah yang sebenarnya ini menjadi menjadi pertanda gitu kalau kita bisa lihat ya. Ketika kelas menengah sudah mulai teriak-teriak bahwa ini kita nih kurang nih gitu, kita terjebak nih gitu ya kan, kebutuhan semakin menghimpit gitu kan, terus kemudian uang cashnya juga udah semakin menipis gitu, utang berlipat hutang gitu kan, otomatis kan banyak juga nantinya akan muncul kelas menengah yang turun kelas gitu, menjadi kelas bawah. Dan ya ini berbahaya sebenarnya, meskipun data pertumbuhan ekonomi signifikan naiknya gitu, tapi kan ini balik lagi gitu, dipengaruhi oleh faktor-faktor apa nih gitu, yang kita juga harus detail membaca itu gitu, dan melihat bahwa situasi di lapangan atau di akar rumput ini sebenarnya tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Iya, betul. Contoh nyata gini nih Mas, waktu BBM pertama naik ya kalau tidak salah. Ini kalau kita mengamati ya di beberapa SPBU misalnya, itu terlihat nih BBM naik, kemudian mereka-mereka yang biasanya menggunakan Pertamax ini beralih ke Pertalite. Antrian Pertalite yang biasanya biasa-biasa aja gitu kan. Jadi panjang Sekarang banget ya. mau pagi, mau siang, mau tengah malam nih, itu makin banyak. Artinya apa? Itu mungkin Mas Andri tadi bilang bahwa mungkin kelas menengahnya juga sudah mulai goyah ya. Sudah mulai Ini mana dulu yang mau didahulukan nih? Sementara ya BBM ya penting juga buat ya kan buat kita bermobilitas, kita mobilisasi rakyat lah. Jadi memang persoalan ekonomi ini memang ya kalau tadi dibilang bahwa pertumbuhan kita bagus, tetapi itu di atas kertas ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah, bagaimana sih kondisinya di lapangan, kondisi real di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat. Betul, karena kan banyak barang-barang kebutuhan pokok kita juga impor ya. Dan sementara kurs dolar kita juga kayaknya stagnan di posisi itu ya. Dan tidak kurang ya, tidak turun gitu. Kan naiknya cepat, turunnya lama kayaknya. Tapi ini kan juga akhirnya mempengaruhi biaya pangan gitu ya, biaya makan, terus kemudian ya itu karena akhirnya ada collateral damage dari yang hulu ke hilir ya. Petani misalnya beli pupuk, meskipun sekarang pupuk katanya udah tersalurkan lah dengan baik gitu ya, ready stock dan harganya murah. Mudah-mudahan ini juga bisa mempengaruhi produksi yang jadi lebih murah. Cuman kan banyak juga kebutuhan bahan pokok yang impor ya, kayak kedelai dan segala macamnya. Kemudian yang paling menarik juga di demo mahasiswa kemarin kan itu mereka ingin melakukan demo di Bundaran HI ya Bang ya. Tapi kan disekat oleh aparat kepolisian yang jumlahnya lebih besar dari mahasiswa itu sendiri. Dengan alasan Bundaran HI ini pusatnya kalau misalkan demo bakal terjadi kemacetan lebih parah ya. Di situ banyak perkantoran ya kan. Ya mungkin mahasiswa pengen ini karena mungkin ya demo-demo sebelumnya nggak didengerin ya, mungkin mereka pengen supaya didengerin ya bikin macet lah di situ ya kan. Kalau dari polisi kan mengatakan bahwa publik yang di sekitar sini tidak ingin ada demo, tapi kalau di undang-undangnya sebenarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu Bundaran HI itu nggak ada larangan khusus melakukan demo sebenarnya Bang. Bebas aja sebenarnya. Bebas aja. Di undang-undang itu sebenarnya. Space publik yang bebas untuk dilakukan demo ya. Jadi di undang-undang emang dibolehin. Jadi atau mungkin bisa juga tuh nanti di Car Free Day kalau misalkan mau buktiin suara masyarakat sebenarnya, dibikin aja kain panjang putih, siapa aja yang setuju tanda tangan Bundaran HI boleh dibikin jadi demo ya. Ya banyak tuh. Tapi memang ini juga salah satu sinyal bahwa berunjuk rasa di Bundaran HI itu juga ingin menunjukkan ke masyarakat ya. Masyarakat umum ya, masyarakat kota Jakarta ya, itu kan jantungnya ibu kota lah bisa dibilang ya. Bahwa memang
ya kita semua ini harus solid bersatu gitu untuk apa ya, untuk bisa mengubah kondisi ini menjadi jauh lebih baik lagi kan gitu ya. Sampai-sampai Prof. Jimli Asidiki itu menyarankan agar kalau apa boleh demonya tuh digeser di depan Gelora Senayan. Jadi di sana disediain tempat buat demo mahasiswa. Di situ dihadirkan para Menko dan para wamen, menteri-menteri yang ditugasi untuk menerangkan tuntutan. Boleh juga tuh. Menarik. Itu dua arah jadinya. Jadi langsung jadi nyambung gitu. Dialog ya. Kalau kayak gitu nggak perlu kabinet bayangan tuh. Ya. Ini yang banyak diskusi kabinet bayangannya masalahnya nih. Ya. Iya. Mas, nyambung Mas, nyambung soal demo Mas. Iya. Waktu kata Riko tadi kan Bundaran HI tidak apa namanya, tidak ada larangan ya untuk demo. Saya jadi ingat nih Mas, waktu mungkin belasan tahun lalu ya saya pernah sangat rajin untuk liputan demo gitu kan. Bahkan itu benar, artinya bahwa mereka bisa bergerak ke istana, ke depan istana ya. Teman-teman mahasiswa dulu yang dulu istilahnya mungkin BEMSI ya gitu. Itu bisa bergerak di istana, bahkan dulu ada sebuah elemen buruh yang sangat memang menyatukan kekuatan buruh, ini namanya kalau saya tidak salah ya, Aliansi Rakyat Merdeka. Itu berhasil demo di sekitar HI juga. Dan bahkan ya pentolannya sekarang udah jadi menteri ini di kabinet. Jadi bahwa memang ya Bro Riko benar, sekali-kali ya nggak apa-apa lah bolehlah mahasiswa untuk beraksi di Bundaran HI gitu. Dan itu kan juga ada di tuntutan yang bahwa ada tindakan represif ya. Represif. Nomor 8 tuh. Nomor 8 ya. Untuk masyarakat sipil. Iya, menghentikan represivitas dan intervensi TNI atau Polri dalam ruang sipil. Tapi memang apa sebesar itu ya? Ya mungkin khawatir kali ya. Pihak pemerintah dengan polisi dikhawatirkan jika di Bundaran HI diperbolehkan aksi, nanti dia jadi presiden berikutnya nanti ada insiden juga nih bisa demo di situ. Makanya mulai kemarin atau mulai selanjutnya nanti dihalau lah supaya jangan demo di situ, bisa mengganggu aktivitas perkantoran, perekonomian. Tapi apa kabar tahun baru? Transportasi. Acara tahun baru? Iya. Rame di situ. Malamnya karnaval Mas. Iya, malamnya karnaval di situ. Sebelumnya. Nggak masalah. Malam tahun baru kan bukan demo. Bikin macet. Iya, macet juga. Kalau alasannya itu ya, artinya memang ini ya kita melihat bahwa teman-teman mahasiswa ini memang ya punya keinginan lah, goodwill ya untuk memperbaiki bangsa ini, dan kita memang apa yang bisa kita support ya kita support kan ya, dengan pemberitaan, dengan menyampaikan apa yang terjadi di sana gitu ya, meskipun ada kekacauan di sinyal ya ketika mengambil gambar di sana karena sinyalnya terlalu entah di jumper entah kenapa ya, tapi sebenarnya kalau dilihat lagi memang tuntutan-tuntutan ini juga tuntutan yang lumrah-lumrah aja gitu. Mungkin salah satu yang menarik juga soal itu ya, proyek strategis nasional. Nah, ini juga menjadi menjadi catatan sebenarnya. Meskipun pemerintah sudah mulai memperbaiki ya pola-polanya. Kemarin kepala BGN yang terlibat korupsi langsung ditangkap kayak gitu, itu sudah ada itikat baik lah ke situ. Terus kemudian mengganti kepala BGN, mengurangi biaya produksinya gitu kan. Terus kemudian mengurangi anggarannya gitu. Tapi memang perlu ditelisik lebih lanjut lagi gitu. Kalau dari mas-mas semua ini seperti apa nih melihatnya? Termasuk soal Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Ya kalau tuntutan BEM UI kan termasuk mahasiswa mungkin nilainya. Mereka menginginkan penghentian PSN, kemudian menginginkan penghentian MBG, Kopdes, proyek-proyek strategis pemerintah. Tapi pemerintah sendiri itu tidak bisa menghentikan total program tersebut, karena ini program dari Pak Presiden, kemudian visi misinya juga, kampanye juga. Jadi yang pemerintah lakukan itu hanya mempraktekkan atau mengimplementasikan secara bertahap dan mengevaluasi apa kebijakan yang menjadi celah pelanggaran gitu. Jadi kalau untuk menghentikan sepertinya tidak mungkin juga ya.
Ya sebenarnya kalau dilihat sebenarnya programnya sih bagus-bagus aja ya. Bagus-bagus. Iya, kalau dilihat makan bergizi gratis gitu ya, memang itu kan menjadi program unggulannya Pak Prabowo ya. Dan kalau ditelaah lebih lanjut, sebenarnya kan awalnya program itu dibentuk, kalau saya nggak salah ya, program itu awalnya dibentuk untuk pihak sekolah menyediakan makanan bagi siswa-siswanya gitu secara mandiri, ya kan, dan diberlakukan gratis gitu. Ini kan model kayak di luar negeri sebenarnya. Zaman itu kan nggak ada SPPG ya, iya kan? Iya. Di awal ya. Terus kemudian penggunaan bahan pangannya itu memberdayakan petani, masyarakat, peternak yang ada di sekitar sekolah, gitu. Artinya kan ekonomi berputar di situ, gitu. Ibu-ibu kantin diberdayakan, gitu kan, untuk membuat MBG kan gitu. Ya kan, mungkin nanti dengan standarisasi khusus gitu, karena ini kaitannya dengan gizi anak-anak gitu. Artinya ada kandungan gizi yang jelas di situ. Sebelum kemudian berkembang seperti sekarang nih dengan adanya SPPG dan ini ya. Tapi ya sudah terlanjur, udah banyak SPPG-nya gitu kan, sudah banyak udah banyak muncul. Nah, yang menarik sebenarnya tinggal akuntabilitas dari program ini. Kalau memang menggunakan SPPG tadi, ya harusnya sih memang benar-benar benar-benar dijaga dan dipantau terus, diaudit terus gitu. SPPG-nya seperti apa, dan fokusnya menurut saya ya, tapi nanti bisa diskusi. Ini harusnya fokusnya di daerah-daerah 3T sih, harusnya. Gitu. Itu dulu deh. Gitu. Itu dulu yang dipenuhi gitu. Nah, baru kemudian mungkin ke daerah perkotaan. Gitu. Secara bertahap, mestinya dilakukan dengan konsep yang semacam itu, gitu. Udah bagus kok KDMP ya. Dulu orang mau belanja susah ya kan. Sekarang kan gampang. Di gunung ada KDMP ya kan. Di sawah ada KDMP. Di kuburan ada KDMP. Udah gampang kan kalau di koperasi. Itu benar-benar daerah terpencil ya. Nah, tapi yang menarik sebenarnya ketika itu jadi supply chain gitu ya. Jadi itu jadi satu franchise yang saling terkoneksi gitu. Ya kan? Misal contohnya nih ada Mas Zikri punya madu Sumbawa nih. Ya kan? Kalau madu Sumbawa tuh petani apa peternak madu? Peternak ya? Peternak ya? Peternak madu nih gitu. Nah, saya punya produknya nih. Zikri Honey gitu ya kan, misal contohnya ya kan. Dijual kan di Sumbawa dong. Ya. Tetapi karena punya supply chain yang besar ya kan, dengan Koperasi Desa Merah Putih ya kan, ada bisa masuk di koperasi-koperasi yang lain dong. Harusnya logikanya kan gitu kan. Ini kan belum berjalan sih, ini kan baru pembangunan gedung ya. So far ya belum jalan ya, sama pelatihan ya buat petugasnya. Tapi dengan supply chain itu kan harusnya berjalan dengan bagus. Mas Joni misalnya dia punya makanan khas di sana misalnya, duren misalnya gitu, pancake duren gitu, ya kan, karena dia orang Medan, gitu. Nah, tadinya kan ditaruh di Medan aja nih, gitu. Tapi karena dia punya supply chain yang besar, akhirnya orang Sumbawa juga bisa makan pancake duren gitu kan. Sesederhana itu sebenarnya kan. Dan ya memang ini ya memang harus ada yang mengaudit itu gitu. Nah, itu di mana tuh? Di Menko Pangan atau di Menteri Koperasi ya kan? Iya, yang memangnya harus fokus ya. Jadi tidak hanya sekedar membuat bangunan, ya kan, terus kemudian membangun SDM-nya juga yang tidak hanya terampil, tapi juga memahami bisnis, ya kan, memahami keuangan gitu, termasuk juga mengatur sebenarnya, ada yang mengorkestrasi sebenarnya untuk supply chain itu berjalan gitu. Tata kelolanya ya Mas. Tata kelolanya gitu, dan akuntabilitasnya yang paling penting. Dan kalau itu pun jalan, akhirnya kan itu menggerakkan roda ekonomi. Dari sisi konsep sebenarnya satu hal yang sangat-sangat positif gitu. Nah, cuman memang ya itu tadi gitu. Perlu pembenahan, perlu perubahan ya, yang dilakukan. Nah, ini pemerintahan Prabowo Gibran udah hampir 2 tahun.
ya kan? Sedikit lagi nih gitu. Nah, mungkin ada harapan-harapan nggak nih terakhir dari mas-mas semua di sini? Kalau saya sih harapannya ketika mahasiswa demo, jangan juga dikanter dengan buzzer-buzzer. Iya. Kalau kita lihat kan sehari setelah demo BEM UI itu udah ada tuh yang main-main fisik-fisik si wakil ketua BEM UI di komen-komentarnya, terus Di doxing. iya di doxing, dibikin lucu-lucuan ala-ala, iya kayak gitu. Kayaknya nggak perlu lah. Dari pemerintah juga nggak ada jawaban ya kan. Ada kepala Bakom itu pun diwawancara salah satu media televisi swasta ya kan, nggak ada ini Nggak ada preskon gitu press conference khusus untuk menanggapi tuntutan mahasiswa ini, ya kan. Nomor 1, nomor 2 jawab aja, kasih aja keterangan. Keterangan progresnya. Nah itu kita bakal begini gitu aja. Kalau dari Mas Joni? Ya kalau dari saya mungkin 2 tahun Mas, 2 tahun. ya masukannya pemerintah mesti memperbaiki komunikasi ke publik ya. Iya. Jadi seperti contohnya pidato kemarin Pak Prabowo itu yang lebih diingat, yang lebih viral itu yang dia kepleset ngomong gaji pengupas bawang. Padahal program strategis itu yang harus ditonjolkan. Banyak program yang dipaparkan, kebijakan dipaparkan. Tapi kenapa yang muncul itu yang receh itu ya. Dan itu yang terus viral itu. Sedangkan program itu ketutup itu. Program dari pidato disampaikan Pak Prabowo. Nah ini mungkin kedepannya komunikasi publik harus diperbaiki. Kemudian implementasi di lapangan, pencapaiannya itu harus benar-benar konkret. Masyarakat bisa merasakan, bisa oh benar loh. Kalau ketika harga sembako murah, ya benar murah gitu. Jadi tidak ada kenaikan harga, terus tidak ada kelangkaan gitu. Kemudian BBM juga tetap diaudit supaya harganya lebih wajar gitu, lebih bisa murah, bisa turun lagi. Nah, kemudian lapangan kerja juga janji 19 juta lapangan kerja itu harus terpenuhi. Pencapaiannya harus disampaikan tuh dari tahun ke tahun sampai periode Pak Prabowo selesai itu mengikis atau mengurangi lapangan kerja itu agar semua terserap, pekerja-pekerja itu seperti apa gitu. Itu dengan magang Kemenaker? Itu salah satunya. salah satu. Ya, Tapi kan yang harus dibuka secara masif kan sebenarnya kan padat karya. Iya kan? Iya. Betul. Sektor UMKM digeliatkan gitu. Kemudian penegakan hukum, supremasi hukum, korupsi harus diberantas itu. Jadi tidak ada terulang-ulang terus korupsi kepala daerah, swasta yang ditangkap-tangkapin oleh Kejagung maupun KPK. Jadi mungkin itu sih Kak, yang harus dibenahi oleh pemerintah sekarang ke depannya. Kalau Mas Zikri? Ya, menyambung ya. Ini ada 8 tuntutan dari BEM UI. Ya, cantik banget ya, 8 gitu kan. Sesuai dengan angka favoritnya Pak Prabowo lah. Kalau memang dari 8 tuntutan itu ada yang bisa segera dieksekusi oleh pemerintah, ya eksekusi gitu loh. Kalau dari 8 tuntutan itu memang mengharuskan pemerintah untuk mengganti menteri-menterinya, ya ganti gitu loh. Apalagi Mas Andri tadi sudah menyinggung bahwa dikit lagi 2 tahun nih. Kapan lagi nih pemerintah untuk benar-benar bekerja gitu kan. Tahun 2027 pertengahan mungkin pekerjaan pemerintah atau mungkin incumbent adalah untuk kembali bagaimana memikirkan berkuasa lagi pada 2029. Jadi kalau bisa memang tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman BEM UI ini kalau bisa dieksekusi segera, ditanggapi, ya lebih baik ditanggapilah. Termasuk dalam hal misalnya kalau memang Presiden Prabowo memandang ada menteri-menterinya yang tidak firm, pencapaiannya kurang, ya gantilah. Gitu. Ya termasuk KKN tadi ya, itu kan diberantas ya. Betul. Artinya kalau misalnya dia tidak capable, ya udah ganti. Ganti aja. Meritokrasi itu penting. Betul. Dan ini menjadi catatan sebenarnya di kemerdekaan kita yang ke-81. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini bisa menjadi refleksi sebenarnya buat kita semua, termasuk juga pemerintah, melihat kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan, memperbaiki lagi kebijakannya. Kalau saya melihat sih, sisi-sisi positifnya masih ada gitu. Paling tinggal memperbaiki aja yang kurang-kurangnya di mana. Dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang singkat, yang tadi disampaikan Mas Zikri ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana, bisa
dijalankan gitu ya, dan impact-nya tadi yang disampaikan Mas Joni bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita ketemu lagi di Scope selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.